بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pasukan elit terkuat yang ditakuti oleh orang-orang Eropa, yaitu pasukan Janissary yang merupakan pasukan elit Kesultanan Turki Utsmani. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Nah, menurut catatan sejarah, Kesultanan Turki Utsmani adalah salah satu imperium kerajaan yang terluas di dunia. Pada masa kejayaannya, daerah kekuasaannya meliputi sepertiga dunia, yakni terbentang mulai dari Asia Barat, sebagian besar Eropa Tenggara, hingga ke Afrika Utara. Nah, kejayaan imperium Turki Utsmani ini tidak lepas dari perjuangan pasukan Janissary yang pada saat itu dipandang sebagai pasukan elit dan paling kuat di dunia. Janissary berasal dari bahasa Turki yang artinya pasukan baru. Ini adalah sebuah pasukan infanteri atau angkatan darat yang dibentuk oleh Sultan Murad yang pertama dari kekhalifahan Bani Seljuk pada abad ke-14. Nah, awal mula pembentukan pasukan Janissary dibentuk pada masa kekuasaan Sultan Murad pertama, yaitu antara tahun 1326 hingga 1389 Masehi, yang merupakan Sultan ketiga Turki Utsmani. Bukan sekedar pasukan, gagasan pembentukannya adalah tentang strategi militer yang brilian saat itu. Sultan Murad pertama terkenal dengan standarnya yang ketat saat merekrut calon untuk Janissary. Pada saat baru dibentuk, anggota pasukan Janissary adalah para pemuda non-muslim yang kemudian menjadi seorang mu'alaf dari daerah Balkan yang merupakan daerah tahlukan Turki Utsmani. Nah, untuk menjadikan mereka lebih tangguh, calon pasukan Janissary ini dididik dan dilatih dengan sangat disiplin. Tidak hanya latihan untuk kemampuan fisik, tetapi juga untuk kecerdasannya. Nah, bukan tanpa alasan, pasukan ini dipersiapkan untuk memiliki kemampuan perang yang mumpuni, termasuk menjaga keamanan Sultan. Menurut Michat Aziz, yang merupakan sejarawan Turki di Istanbul yang meneliti tentang Janissary, para pemuda itu bertahun-tahun ditempa dengan berbagai kemampuan, seperti memanah, bermain pedang, menunggang kuda, gulat, kemudian angkat besi, hingga menggunakan senjata api. Nah, pasukan Janissary ini sangat disegani dan ditakuti oleh pasukan Eropa. Pasukan Janissary dibagi menjadi dua korps,
yaitu Korps Infanteri dan Korps Kavaleri. Nah, Korps Infanteri ini adalah pasukan yang membawa nama pasukan Turki ke berbagai daerah di Eropa dan di Asia dengan rantai besi dan baju zirah dan bersenjata tombak panjang dengan mata kapak atau disebut dengan halberd dan tanpa membawa tameng. Pasukan ini hampir tidak pernah terkalahkan di semua pertempuran dan mereka sangat disegani dan ditakuti oleh pasukan dari Eropa. Kemudian Korps Kavaleri adalah pasukan yang dibentuk oleh Kekaisaran Utsmani setelah berhasil menaklukkan sebagian besar Eropa, khususnya penembak yang dipilih dari pasukan infanteri sebelumnya. Mereka dibekali dengan senapan teknologi terbaik saat itu. Nah, pada zamannya senjata tersebut lebih baik dari handgun biasa. Nah, pasukan Janissary ini juga berperan dalam penaklukan Konstantinopel. Pada tanggal 2 April 1453, pasukan Turki Utsmani diperintahkan oleh Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II untuk melakukan serangan ke Romawi Timur, khususnya di pusat Kekaisaran Bizantium. Sehingga ketika itu serangan ke dinding kota Konstantinopel pun dimulai. Sekitar 80.000 pasukan Turki Utsmani dan 6.000 pasukan Janissary yang dikerahkan oleh Sultan Mehmed II atau Sultan Muhammad Al-Fatih, mereka menewaskan 12.000 pasukan Bizantium dan membakar armada laut galeri Bizantium. Dan hal itu menjadi salah satu torehan pencapaian gemilang dari pasukan Janissary. Nah, peristiwa serangan tersebut berakhir ketika Bizantium berhasil direbut kembali. Setelah itu Bizantium diubah jadi ibu kota baru Turki Utsmani yang kini bernama Istanbul. Tercatat dari abad ke-15 sampai akhir abad ke-17 paling tidak ada 200.000 sampai 300.000 remaja laki-laki direkrut untuk menjadi Janissary. Hal itu karena reputasi keunggulan dari pasukan Janissary yang membuat banyak keluarga dari daerah penaklukan yang berlomba-lomba untuk mendaftarkan anak laki-laki mereka untuk bergabung. Akan tetapi sayangnya kejayaan itu tidak berlangsung selamanya. Menjelang akhir abad ke-17, pasukan Janissary sempat terlibat kasus kudeta terhadap Sultan di istana karena perebutan kekuasaan, dan mereka banyak melanggar aturan dan terlibat dalam konspirasi politik. Nah, tugas sebagai Janissary justru disalahgunakan sebagai alat penggulingan kekuasaan. Nah, melihat Janissary yang terus menggerogoti kekuasaan militer kekuasaan Turki Utsmani, Sultan Mahmud II memerintahkan pasukannya untuk memerangi pasukan Janissary, dan akhirnya pasukan elit itu pun dibubarkan pada tahun 1826 Masehi. Nah, pada masa Kesultanan Bayazid, Korps Janissary berjumlah ribuan orang karena berasal dari berbagai etnis, akan tetapi disatukan dalam korps yang setia pada negara Utsmani. Dan mereka berfungsi menyatukan berbagai budaya dan latar belakang yang hidup di bawah kedaulatan Ottoman. Seperti halnya orang-orang Yunani, orang Serbia, orang Albania, Bulgaria, dan lain sebagainya, yang terlibat dalam salah satu institusi paling prestisius di Kekaisaran Ottoman. Nah, selama berabad-abad, Janissary ini bertahan sebagai pasukan elit pengawal Sultan. Karena statusnya itu adalah Janissaries, baik secara jumlah dan status berkembang semakin besar. Nah, sekitar abad 19, Janissaries dibubarkan oleh Sultan Mahmud II pada tahun 1826 karena terjadi insiden Auspicius, di mana laskar Janissaries ini mencoba untuk melakukan kudeta terhadap Kekaisaran Turki Utsmani. Nah, selain Janissary, Turki Utsmani juga masih mempunyai kesatuan elit lainnya, yaitu tentara Gulam, kavaleri Sipahi, dan tentunya pasukan onta. Nah, demikian secara singkat mengenai pasukan Janissary yang merupakan pasukan elit Utsmani yang paling ditakuti di Eropa. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.